Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Freokika dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menyampaikan 25 teori komunikasi secara singkat. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat bersama-sama, jangan di-skip ya. Oke guys, langsung aja ke teori komunikasi yang pertama, yaitu teori model Lasswell. Salah satu komunikasi massa pertama kali dan paling terkenal adalah Harold Lasswell, yakni who yaitu komunikator, say what berbicara apa, in which channel salurannya mana, to whom kepada siapa, serta what that effect pengaruh seperti apa. Oke, selanjutnya yaitu teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Yang ketiga adalah teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Salmon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Teori yang keempat adalah teori uses dan gratifications atau pegodaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer dan Kuhn pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Teori yang kelima adalah teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh M.C. Combs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Teori yang keenam adalah teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori yang ke-7 adalah teori nativisme. Chomsky dan Hadley pada tahun 1993 adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks, oleh karenanya senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Teori yang ke-8 adalah teori sibernetik. Wiener pada tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Teori yang ke-9 adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibari, dan ekuilibrasi. Teori yang ke-10 adalah teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Balrog-Cage dan Marvin D. Fleur pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Teori yang ke-11 adalah teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh M.C. Guaire. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Yang ke-12 adalah teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Teori yang ke-13 adalah spiral of silence atau spiral keheningan. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses
saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman pada tahun 1976. Kemudian yang ke-14 adalah teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Yang ke-15 adalah teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Yang ke-16 adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Yang ke-17 adalah teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori yang ke-18 yaitu teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Roger Said, penemunya pada tahun 1961, menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Yang ke-19 adalah teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood, dua teoritikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Yang ke-20 adalah teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Teori yang ke-21 adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikemukakan oleh M. Chanel pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. M. Chanel dalam teorinya lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik, dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam bermasyarakat. Yang ke-22 adalah teori birokrasi. Teori birokrasi dapat digunakan dalam komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 dalam teorinya ini mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dimanfaatkan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Yang ke-23 adalah teori analisis transaksional. Eric Berne pada tahun 1964 mengungkapkan teori ini merupakan pendekatan dari psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Teori yang ke-24 adalah teori koneksionisme. Teori koneksionisme juga disebut sebagai teori trial dan error. Dalam teori ini menjelaskan masing-masing organisme jika bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Selanjutnya, apabila dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja menimbulkan perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. Yang terakhir atau yang ke-25 adalah teori operan conditioning. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990 pencetus teori ini menganggap penghargaan dan motivasi adalah dua faktor yang sangat penting dalam pembelajaran.
Operan conditioning juga merupakan suatu proses memberi dorongan terhadap suatu perilaku yang kemudian membuat perilaku tersebut dapat berulang atau menghilang sesuai keinginan. Oke guys, demikianlah penyampaian saya mengenai 25 teori komunikasi secara singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Bye-bye, sampai jumpa.